nggak boleh makan kalau mau puasa. Harus sahur. Yo, mungkin Jangan, bilang sama ayah kenapa? Udah, kirain kita balik lagi nih tadi. Ya emang kenapa sih kalau didikannya beda? Maaf, openingnya biasa aja. Selamat datang di Us Kamu Kita, teman-teman. Saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat umat-umat survive di channel Us Kamu Kita. Semoga puasanya kemarin tos dulu, yang puasanya full dan tarawehnya full, kita tos dulu gitu. Ngapain puasanya full, tarawehnya full, tapi sholat fardunya tidak? Waduh, salah aja gitu. Mau misalnya mau apa? Padahal sama-sama baik gitu. Yang sholat fardunya full baik, yang sholat tarawihnya full baik gitu. Kayak ya udah aja sih gitu. Kayak nggak harus perfect gitu. Nggak usah sulit lah gitu mendapatkan kesempurnaan di bulan yang sempurna tuh sulit gitu. Semua orang juga pasti menyadari hal itu. Gue juga menyadari kata-kata yang kayak di bulan puasa itu setan semua dibelenggu gitu, di penjara gitu, dirantai lah gitu semua. Tapi kelakuan manusia kayaknya nggak dipengaruhi sama itu gitu. Di bulan puasa itu yang jahat ya jahat gitu, yang culas ya culas, yang licik ya licik gitu, yang nyuri ya nyuri gitu. Jadi di bulan puasa itu membuktikan kalau beberapa kejahatan itu bukan dari setan gitu, emang ya orangnya. Dan itu gue lihat di salah satu video. Bini gue tuh sering bikin video daily lah, kehidupan sehari-hari lah gitu, yang dimana gue tidak mampu melakukan itu. Dan bini gue tuh kalau bikin konten tuh selalu yang ya keseharian aja, namanya juga ibu rumah tangga kan gitu, nyari-nyari kegiatan. Ada tuh video di TikTok sahur pertamanya Eiichiro gitu. Kurang lebih gitu sih judulnya. Gue soalnya nggak punya akun TikTok nih. Gue cuma dilaporin sama ini ya, karyawan-karyawan sama Sarul sama si Fidel gitu. Bang, rame bang kemarin yang video puasa katanya. Oh, ya alhamdulillah lah gue bilang. Nggak bang, komentarnya buset gitu. Kayak apa sih, apa yang salah gitu. Terus gue baca beberapa, terus kayak di kolom komentar itu lucu aja gitu. Ada orang-orang ini bingung gue, jadi kayak jadinya lucu. Kalau buat gue sih lucu ya gitu. Cara nyampein sok menasehatinya, sok ngebanding-bandinginnya gitu. Cio itu udah puasa setengah hari itu udah dari tahun lalu, dan gue tuh bini gue tuh nggak pernah mau maksain anak gitu, karena gue ngerasa dengan dia apal surat-surat pendek, dengan dia sholat jauh lebih rajin dibanding kita berdua gitu, kayak itu sudah achievement lah buat gue. Walaupun memang gue tidak pernah ngasih tahu kalau anak gue rajin sholat gitu. Cuman ya gue harus kasih tahu gitu, karena kita berdua tatoan kali ya, jadi disangkanya nggak bisa didik anak gitu. Ini stigma yang nempel. Jadi pas tinta itu masuk ke dalam kulit itu beserta stigmanya yang lain gitu, kayak nggak bisa didik anak, kayak nggak bisa ngajarin agama lah apa segala macam. Dia lapar pas lagi mau mulai puasa tuh ada perasaan gak tega gitu, kayak apakah kita menuntut lebih gitu. Kayaknya nih anak udah cukup baik gitu, nggak pernah ada laporan buruk dari guru-gurunya dari TK sampai sekarang SD kelas 1. Jadi ya udahlah, bocahnya baik mah udahlah cukup lah gitu. Sampai akhirnya kemarin gue tuh sahur jam 2 pagi biar gue nggak begadang banget gitu. Harus ngajarin Cio puasa, mau nggak mau gue sahur normal jam 3 jam 4 pagi sampai jam setengah 5, bisa sholat subuh. Biasanya gue sholat subuhnya skip karena gue sahurnya jam 1 jam 2 gitu. Ngelihat proses dia mau bangun sampai ya maksudnya mau bangun terus nggak mau gerak dari kasur, harus digendong sampai 5 seminggu lah tuh, seminggu 5 hari terakhir sebelum lebaran tuh dia bangun tidur itu merem, yang penting ke ruang tengah dulu. Tapi udah nggak digendong. Mau turun sendiri, ya maksudnya bangun sendiri lah tanpa harus digendong gitu di seminggu terakhir gitu. Jadi ada progresnya lah, dan kadang-kadang gitu, maksudnya kayak progres anak itu kan cuma orang tuanya yang tahu ya, dan nggak semua progres perkembangan anak tuh kita harus laporan
di sosial media gitu. Jadi apa yang tumbuh kembangnya yang harus pelan-pelan, yang mana emang harus dikebut, yang mana yang itu kan kita yang tahu gitu. Ya mungkin pandangan orang ya, lu artis, ini enggak gitu. Itu padahal mah sama aja gitu, sama aja. Dan ini sudah gue biar gue surprise, gue nggak baca dan gue nggak milih komentar mana yang mau gue taruh di sini. Gue minta kru gue aja yang gue sortir aja yang menurut lu lucu sama yang menurut lu kayak apa sih nyet gitu kayak. Ini kita langsung bacain komennya aja karena lumayan banyak nih komennya. Dari 5.000 komen. Coba lu cari 30 isinya sama sih. Oh, oke. Kita mau blur yang komentarnya atau Blur nggak nih? Gak usah lah. Anjing. Kayaknya gue kalau komentar apa nggak pada ngeblur nama gue. Kayaknya sekali lah. Dari Dea Ajeng Samsudin. Wah, ini dari keluarga, dari nyokap nih ada namanya keluarga Samsudin, ada. Siapa tahu saudara ya kan. FYI, ternyata baca doa buka puasa itu setelah minum atau makan, bukan pas mau mulai minum. Aku juga baru tahu. Ya. Terima kasih informasinya. Maksud gue tuh kayak itu serah mau. Yang penting makan ngebatalin gitu. Yang penting tidak boleh diulur-ulur. Kalau ya buka puasa ya buka puasa aja. Gue sih terserah lu lah mau minum dulu habis itu baca doa atau sebelum makan buka puasa ngebatalin baca doa buka puasa. Gue mah terserah lah. Ini kita ngomongin anak kecil loh. Dari Wiranata, ngakak banget. Sering dimanjain tapi ya nggak apa-apa, namanya anak kesayangan. Tapi harus dibiasain biar terbiasa. Gila, tahu. Kok bisa ya? Maksudnya kayak kalau lu lihat ada yang orang tua nggak manjain anaknya karena anaknya 2, 3 gitu ya. Karena mungkin ada pembagian lah, ada giliran gitu, ada prioritas gitu. Kalau buat anak satu-satunya dimanjain, malah gua bukan tipikal yang pengen manjain. Mungkin di antara kru-kru gue juga yang tahu lah. Maksudnya gue kerasnya ke Cio seperti apa tahu gitu, dan gue tuh nggak mencoba buat manjain gitu. Kalau cuma satu mah ya yang manjain ibunya yang ngerasin gue gitu ya begitu, biar dia sayang sama ibunya bukan sama bapaknya, biar yang utama ibunya bukan bapaknya kan. Ya namanya ngantuk ya bocah maksudnya. Ada nggak tahu kali umur 7 tahun. Iya karena Cio bongsor ya. Tinggi. Iya tinggi gitu, Cio tinggi, jadi disangka orang tuh dia umurnya udah berapa, udah 9, udah 10 tahun gitu. Enggak, Cio tuh bongsor aja, umur masih 7 tahun. Ada Cocomelon nih kan, maksudnya yang sebagai akun yang sering ditonton sama anak kecil kan. Oke, gue simpulin, adik gue pinter, soalnya masih TK udah full plus sahur nggak nangis. Waduh, keren, mantap. Terbaik memang. Alhamdulillah dikasih keluarga yang bisa dibuat nggak nangis gitu. Ya boleh dong kalau gue berpikir kalau ya nggak tahu disabet lidi kakinya, nggak tahu. Kan lu juga boleh sotoy sama keluarga gue. Ya nggak tahu kan, lu kan cuma ceritanya udah TK udah full sahur dan nggak nangis ya. Nggak pernah tahu gitu dijewernya atau disiram di kasurnya kan nggak tahu saya. Ada kemungkinan itu, cuman kalau enggak ya alhamdulillah gitu. Zaniariti, anak kota kebanyakan gitu. Anakku dari TK puasa maghrib. Waduh nih agama mana lagi nih ada puasa maghrib nih. Gila, anak kota bos, ini gue mah ampun. Emang kenapa emang anak kampung juga banyak dulu yang ngajakin gue batal waktu di Ciledug. Anak kampung banyak gitu. Minum anggur siang-siang ya, anak kampung juga ada gitu. Jadi kayak udahlah, aja nggak usah bahas anak kota. Maksudnya ya rumah gue di Ciputat kayaknya nggak kota-kota banget lah. Maksudnya pinggir lah. Gila, tiba-tiba langsung ke anak kota tuh ya. Gila banget langsung. Wow, ada dendam apa kamu sama anak kota? Kamu kenapa? Zaniarti, kamu kenapa? Kita sama anak kota ada urusan apa? Setahu gue dulu yang ngajarin gue ngomong jembut itu anak kampung, bukan yang ngajarin gue ngomong kontol anak kampung, bukan anak kota, bukan. Yang mulia namanya, yang mulia. Netizen pada kenapa dah? Mau dimanjain ya biarin lah. Anak tunggal ya pasti diberikan yang terbaik. Gue yang bukan artis aja manjain anak gue satu-satunya. Itu bener, ini kayak ini kan dia bertanya-tanya kan sebagai orang yang ya berarti dia ada kemungkinan nih, karena ini kayaknya fotonya foto bayi nih ya. Kayaknya dia udah punya anak.
Dia punya anak, dan dia bilang dia punya anak. Jadi pas ngelihat ada progres anaknya orang tua lain gitu yang mereka nggak tahu, ngelihat progresnya aja udah, ya yang penting ini ada progresnya gitu. Ini ada prosesnya, ada progresnya gitu. Jadi itu cukup, nggak harus kayak sama kayak bayi lain atau anaknya sendiri gitu. Nggak harus ada itu sebenarnya. Ada Skype. Kalau ngajarin puasa pertama kali ke anak-anak, perlahan, Kak, misalnya dari sahur sampai jam 10, sahur sampai jam 12, sahur sampai jam 1, dan seterusnya, biar nggak terlalu kaget dan nggak terlalu haus. Ya, gila. Terima kasih atas saran yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Salah sih, kayaknya tuh memang harus, Lung, kayak tiap hari tuh bikin video gitu sampai anak muak gitu. Selama ini kan orang suka kasihan sama Rafathar, karena Rafathar kasihan nih sampai ngamuk-ngamuk, syuting mulu tiap hari gitu kan. Kan di sisi lain kita sebagai orang tua lain, ya mungkin ada benernya juga gitu omongan-omongan gini, tapi dilihat dari komentar-komentar di sini kayaknya cuma pengen keren aja gitu bela Rafathar. Kayaknya kebanyakan orang-orang kita kayak begitu aja. Seolah-olah itu tuh informasi itu tuh kayak nggak nyampe gitu ke gua. Kayak ngelatih anak tuh terus pelan-pelan, udah Mbak Skype pipi, udah. Usus karet. Wah, nih Uus gua kira Vincent. Ya Allah, kenapa ke situ? Ada Wides. Kalah sama anak gua TKA. Wah, nih. TK tuh kayak tukang komen deh, kayaknya bukan teman kanak-kanak. Iya. TKA tahun kemarin udah puasa walaupun sampai zuhur dan lanjut maghrib, tapi udah full dan no drama-drama begitu. Malah anaknya selalu excited banget. Memang anak saya juga excited. Berpuasa tuh dia yang minta. Sejujurnya anak gue yang minta. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku pengen puasa gitu. Cuma prosesnya emang dia nggak suka sahurnya gitu, dia bete, tantrum gitu kalau disuruh bangun jam segitu. Cuman akhir-akhir belakang-belakangannya sih enggak sih gitu. Terus ada Nadia di bawahnya bilang, kan setiap anak beda-beda loh kakak. Ya itu dia kan. Anak gua aja sama Rafathar beda gitu. Maksudnya itu yang paling konkret aja gitu. Ampun. Pengen pamer anak sebenarnya ini teh. Nggak kebayang gua jadi bapaknya. Kebayang lah kan. Kan bapaknya ada, kebayang dong, bapaknya ada. Bapaknya lagi bangunin. Kan kebayang dong. Kebayang, kecuali bapaknya nggak ada di situ. Nah iya tuh nggak kebayang. Ya bapaknya ada di situ. Ada gendut jualan. Wah. Gue selalu seneng banget sama parentingnya Kartika sama Bang Us. Masya Allah keren, keluarga rock and roll tapi tetap ngajarin agama dan kebaikan. Karena gue tumbuh besar dengan apa ya, fondasi agama yang lumayan, jadi sebandel-bandelnya masih ada jejaknya gitu, masih tahu harus kemana nih gitu ketika mau melangkah gitu. Kayak Cio juga gue pengen didiknya begitu, cuman emang nggak tiap hari lu harus bikin konten sholat sama Cio, bener. Hafalan juz amma gitu sehari satu gitu. Bener nih, aduh, konten Jumat berkah gitu, biar salah juga ya ternyata hidup. Direkam ada lagi komen, wah sombong banget di pamer-pamerin pencitraan. Nggak apa-apa biar ada konten gini lagi. Oh, iya. Iya bener kan. Ini ada namanya kentut godok, terus fotonya kayak cewek bugil. Ada tetenya, bener ini TikTok tolong ya. Ini nggak boleh, pot nggak boleh, alkohol nggak boleh di situ. Tapi ini lihat tuh profilnya tuh, tuh tete, noh lihat. Gua kalau gitu udah di-kick dari kakak. Wah. Lebay. Terlalu banyak digodok kentutnya teh. Jangankan kamu dek dibangunin sahur nangis, aku aja udah ibu-ibu pengen nangis sebenarnya. Wak tapi nanti jadi pahala loh dek. Ya gini aja tau gak sih, kayak karena videonya fun gitu, nggak ada tendensi apa-apa. Dia juga ya gue juga sadar sih, maksudnya kebanyakan ibu-ibu tuh ketika lagi bulan puasa tuh banyak pikiran gitu ya. Ya harus ngurusin anak, harus ngurusin masak buka atau buat sahur, terus belum mikirin buat nanti ngasih ke orang tuanya, THR ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya segala macam. Jadi wajar banget gitu, kayak bangun nangis gitu, sesegukan gitu. Wajar. Dari Ripki ya.
Anaknya ganteng, semoga dapat ibunya. Ya Allah. Ada akun. Muji anjing. Emang istri gue giveaway gitu, ya Allah. Eki, wah ini nih the best banget ini. Gue juga nggak tahu apa korelasinya, nggak ngerti gue juga. Alasan gue nggak mau berlebihan harta. The best. Aduh, anaknya Yusuf Mansur, Firda Mansur, baik kok. Berlebihan harta kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kenapa ada apa hubungannya gitu anak yang nggak mau bangun sahur sama orang tuanya berlebihan harta gitu. Ya waktu itu siapa, Cipung ya? Kan keluarga berlebihan harta. Bangun buat syuting sahuran juga bangun nggak tantrum dia. Ini kan orang tuanya berlebihan harta loh, bisa bangun tanpa nangis. Nggak ngaruh bro, nggak nyambung. Komennya kenapa pada heran sih lihat bocil tantrum pas sahur. Gua sampai SMA pun kayak mau nangis kalau bangun sahur ini juga. Bener apa yang dia omongin. Ya emang sampai gue SMP SMA pun masih banyak teman-teman gue yang ya begitu. Ya, pakai komennya kenapa pada heran gitu lihat bocil tantrum pas sahur kayak. Ya bener, gue juga kaget gitu. Official HDJ abadi, enak ya puasa bareng ibu. Yo Allah. Sedih ya ini mah. Sedih nih ya. Iya kan. Gitu seneng dah gue. Seneng dah gue bisa didoain, bisa dimasakin. Kan gue juga masih ada ibu kan gitu. Jadi gak relate lah sama lu. MRDNK anak manja. Aduh. Ini satu hal yang gue coba buat ceritain sama teman-teman kali ya. Cio itu harus gue paksa kalau mau beli sesuatu. Karena kalau ditawarin selalu bilang enggak, masih ada mainannya, enggak, masih ada bajunya, buat apa beli ayah, kan masih ada sepatunya. Sering gue mencoba memanjakan Cio, tapi Cio-nya nggak mau dimanjain. Lu bilang Cio anak manja tuh, kita sebagai orang tua berusaha banget manjain Cio, tapi Cio-nya nggak manja. Jadi gue agak lumayan gitu. Karena bocahnya nggak manja. Ini kalau tamat puasa mau dibeliin apa gitu, nggak mau apa-apa gitu. Ya gue tawarin lah, mau otopet listrik nggak? Otopet listrik ya? Yang kayak Audi ya, ada anak tetangga gitu kayak Audi ya. Iya mau deh ayah gitu. Tapi karena kemarin puasanya bolong 1, tidak jadi, ya konsekuen. Terus dianya juga nggak, ya udahlah karena aku udah batal 1 jadi ya sudah tidak dibeliin. Gue ini nggak ada namanya, cuma ada gambar hantu. Orang kaya biasalah. Ini tuh tipikal yang naik motor ke komplek orang kaya, terus nunjuk rumah. Yang kayak gini-gini mah biasanya yang punya rumah gini mah korupsi nih, gitu. Yang gitu. Dari OND 44 itu namanya anak tolol. Buset. Gila banget. Nggak, karena gue apa ya? Gue ngerasa gue udah berapa dari Cio lahir lah ya kan. Lu Cio lahir kondisinya kan emang hamil di luar nikah, terus ngeberitain bla 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 bla. Jadi kayak Cio dikatain tuh menurut gue bukan hal baru gitu. Karena ya masih kecil lah, belum ngerti apa-apa gitu. Tapi kayak udah seumur 7 tahun gitu, terus kayak dibilang anak tolol tuh. Jadi apa ya? Mungkin fungsi boxing ada fungsinya gitu nanti gitu. Namanya anak tolol anjing. Anak lu ntar tolol anjing. Gue komenin gitu pakai akun OND 445 anjing. Cuman gue komennya bapaknya tolol, gue bilang gitu anjing. Lebay jing, buset. Apa coba? Lebay jing. Gila. Cuman maksudnya gue kayak TikTok dibilang kandang monyet tuh. Kadang-kadang suka percaya nggak percaya karena gue nggak punya akun TikTok dan gue nggak pernah kayak nge-scrolling kolom komentarnya siapa gitu, nggak pernah gitu. Jadi kayak udahlah bodo amat. Gue cuma tahu di Twitter kayak nih TikTok aplikasi kandang monyet gitu. Tapi emang iya sih kalau yang dari sini ya gitu. Tapi nggak semuanya ya. Maksudnya kayak mungkin ini salah satu orang yang kenapa
TikTok akhirnya dibilang aplikasi kandang monyet. Coba bocah bro, bocah ya Allah. Ini bisa lu ucapin gak sih misalnya kayak di dunia nyata gitu? Nih ada misalkan gitu kayak ada keluarga sebelah-sebelahan gitu dibikin kayak Mr. Beast gitu yang bikin challenge buat keluarga-keluarga cuman dijadiin per kotak gitu. Terus kita akan melihat keluarga ini caranya ngebangunin sahur anaknya gitu. Emang kata-kata ini bisa muncul ya? Maksudnya kayak ini di kotak sebelah bangunin anak terus anaknya nangis. Terus lu ngomong gitu ada bapaknya ada ibunya gitu kayak lebay jing apa-apa nangis. Mau tidur ya tinggal tidur nggak usah lebay deh. Anjing gila marah gila banget. Emang boleh orang tatoan ikut puasa? Ya Allah ke situ ya. Terus ada yang di kolom komentarnya sekolah sampai gerbang gini. Keren. Aldo, baru gue omongin kan, Aldo Muhammad Alfarisi, adek gue umur 1 tahun puasanya full, nggak manja kayak gini. Nah mampus Widesa nih, ada nih umur 1 tahun puasanya full, gila banget gak tuh? Nggak nyusu, nggak asi, apa segala macam, nggak tahu kayak ditelantarin nggak sih adek? Beda ibu ya, beda ibu apa gimana sih? Maksudnya, jadi nggak sayang gitu dianya kayak. Kamu wajibnya puasa kan kamu tahu di umur berapa? Lu belajar agama deh, umur 1 tahun nggak wajib puasa. Tatoan nih, bos, tatoan ini, halo, assalamualaikum, ya akhi. Umur 1, keren sih puasanya full gitu. Cuman belum wajib. Sakit lah ada, gila kali ya. Ya jadi buat orang tua di luar sana yang mungkin proses tumbuh kembangnya ya kalian sendiri yang tahu kan ya lu dapat anak pintar di umur 3 tahun udah bisa ini itu ada yang 3 tahun speech delay, ada yang motoriknya masih belum oke apa segala macam, cuma lu yang tahu. Dan kita sebagai orang tua ngelihat anak yang tumbuh kembangnya tidak sama mungkin dengan orang tua lain, pedih lah gitu, ada dalam hati tuh pedih gitu, kok anak gua kok perkembangannya kok nggak sama kayak ini ya gitu, kayak gue sih berharapnya sih perbandingan ini tuh ya ini akan terus berlangsung lama gitu, dan gue cuma mendoakan buat orang tua di luar sana yang lagi struggling buat ngurusin anaknya apa segala macam ya, mau sampai kapanpun orang-orang kayak gini tuh pasti ada di dunia nyata pun ada, di saudara pun ada gitu. Jadi survive aja, tetap sayangin anaknya, laluin rumah tangga dengan pace lu sendiri, nggak usah banding-bandingin dengan pace keluarga orang. Kalau orang lain ngebut, lu pengen slow, ya nggak apa-apa. Semua ada resikonya, semua ada konsekuensinya, dan gue nggak tahu kenapa gue bikin konten ini juga karena gue gemes aja gitu, karena kok bisa ya, maksudnya di bulan suci Ramadan loh. Dan yang komentar begitu tuh, ya nggak tahu yang puasa atau enggak, ya nggak tahu muslim nggak tahu enggak, ya maksudnya ya begitu gitu, maksudnya ya mungkin bocah beda-beda proses puasanya, mungkin orang tuanya juga tahu kalau anaknya sudah berbuat banyak lebih daripada itu di luar Ramadan gitu, dan kayaknya kita tiap tahun juga sudah mencoba untuk kayak dia belajar buat puasa, tapi mungkin baru kuatnya tahun ini gitu. Cuma kita yang tahu. Emang salahnya adalah emang harusnya tuh semua rumah tangga tuh bikin konten tiap hari. Emang satu negara emang harus jadi TikToker. Emang itu harapan.